Sahabat, sebelum Tuhan Yesus disalib, mati, bangkit dan diangkat ke langit menuju ke sorga, Ia berkata kepada murid-muridnya, ketika Roh Kudus turun, Ia akan menyertai kamu. Sebagaimana tertulis di Injil Yohanes 16 ayat 8, terang benderang mengatakan, bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu apa relevansi dan korelasi turunnya Roh Kudus terhadap orang-orang percaya? Setidaknya ada 5 hal yang terlihat nyata, terkait turunnya Roh Kudus, terhadap kehidupan orang-orang Kristen di dunia ini, yakni 1. Roh Kudus menyinari hati kita orang Kristen, sehingga kita sadar dan menyesali dosa sendiri. 2. Roh Kudus memimpin kita mengenal dan mengakui anugerah keselamatan dan pengampunan dosa dari Yesus Kristus, serta memperoleh hidup kekal. Kuasa Roh menaungi gereja dan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil dengan gagah berani tanpa takut. Juga memperlengkapi dan mengutus orang-orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil itu. 3. Melaksanakan kebenaran firman Allah di atas dunia ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul pada hari raya Pentakosta, maka disitulah persekutuan orang-orang percaya, yaitu gereja lahir. Sejak lahirnya dan seiring dengan perkembangan zaman hingga saat ini, gereja atau persekutuan orang-orang percaya tetap eksis. Semua karena kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan sebelumnya di hari Pentakosta. Ingat, Roh Kudus itu datang dari Allah atas kehendaknya, bukan karena inisiatif manusia sendiri. Dari pengalaman para rasul di hari raya Pentakosta, kita bisa menyaksikan bahwa Roh Kudus telah bekerja dalam diri manusia, termasuk orang sederhana seperti para rasul itu. Mereka diberi karunia oleh Allah melalui Roh Kudus untuk bersaksi dan memberitakan Injil, sehingga Injil boleh dikenal luas di berbagai belahan dunia, seperti sampai saat ini. 4. Roh Kudus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala. Dan yang kelima, Roh Kudus diam di dalam hati orang-orang percaya dan mengaruniakannya hikmat, kekuatan, kesabaran, kasih, anugerah dan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus beserta kita dan menerangi hidup serta langkah kita, sehingga ketika kita orang Kristen dalam menjalani hidup di berbagai aktivitas semakin lebih baik ke depannya dan makin memuliakan Tuhan. Pada kesempatan baik ini, tak lupa diucapkan selamat merayakan turunnya Roh Kudus atau Hari Raya Pentakosta yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024, dan juga selamat menjalankan ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam tiap aktivitas yang kita lakukan, khususnya di dalam menyebarkan Injil. Terima kasih dan sayonara.